secara kayak misalkan kita kan mempertimbangkan ini ya, work-life balance-nya anak-anak, terus juga apalagi itu kan salah satu isu nih sekarang orang kerja itu kayak seolah-olah orang kerja berat banget. Iya, seolah-olah. Ya namanya kerja ya kan, nggak boleh berat tuh gimana gitu. Tapi kayak kerja seolah-olah berangkat kerja tuh jadi stres gitu. Betul, seolah-olah malah kata-kata work-life balance ini seolah-olah berangkat kerja itu untuk minus, butuh plusnya nih gitu. Padahal kan sambil kerja bisa plus kadang-kadang kita sebenarnya. Oke, kembali lagi bersama kita di HRD Masa Kini. Kali ini kita kembali ke segmen versus HRD lagi dengan tagline yang sama, satu meja, dua HRD, beragam cerita. Tapi kita tanpa meja. Kali ini saya ditemani teman saya ketika kuliah. Tapi sebenarnya kita bukan teman kuliah ya, Tar ya? Iya. Kita teman satu organisasi pers mahasiswa waktu itu. Perkenalkan, ini adalah Tri Lestari. Iya kan, jenengmu Tri Lestari kan ya? Bener. Apa bener, Tri Lestari apa gitu belakangnya? Enggak ya, Tri Lestari ya. Anak ketiga kan? Iya, alhamdulillah. Iya bener ya. Oke, versi HRD kali ini kita sama seperti yang sebelumnya, kita akan membandingkan dari versi HRD manufaktur dan juga HRD teknologi company. Teknologi. Oke. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan secara acak dari kartu ini kurang lebih selama 10 menit saja. Oke. Kurang lebih selama 10 menit. Sebenarnya ini baru sih. Oh, ini mainan baru. baru ini sebenarnya. Dan ini sebenarnya nggak mau tak pakai. Ini mau tak pakai souvenir. Aku ada souvenir buat Tari. Ini dipakai kebetulan karena kuning aja ya? Iya, benar. Biar matching. Sekalian nyoba ini benar 10 menit apa enggak ya sebenarnya. Oke, kita akan mulai dari sekarang. Nanti status KHRD kami akan saya tuliskan di sini dari mulai jenis perusahaan, jumlah karyawan, dan fokusnya kami di HRD apa gitu ya. Jadi gini, Tar, nanti satu orang akan mengambil kartu ini, kemudian membacanya dan menjawab. Yang satu lagi akan setuju atau tidak setuju atas jawaban yang disampaikan. Gitu. Tak mulai dari saya dulu ya. Ini tak taruh di sini. Jika semua HR di kantor tiba-tiba libur sehari, apa yang akan terjadi? Sebenarnya kalau perusahaan saya, karena perusahaan lumayan santai dan agak kecil ya sebenarnya ya, karyawannya sejumlah kurang dari 50. Kalau HR-nya itu ada 2, kalau HR-nya sama-sama libur, paling kita karena pabrik ya keluar masuk karyawannya itu langsung ke satpam Tar biasanya. Jadi teman-teman yang mau keluar masuk kan biasanya kan harus izin dulu ya karena pabrik. Jadi itu mungkin ke satpam kalau izin. Terus kalau nggak ada yang harus urgent, karena HR itu adalah pekerjaan yang nganggur sibuk banget, gitu kan ya, kayak dinamis banget. Jadi akhirnya menurutku kalau di perusahaanku yang sekarang nggak gimana-gimana. Kalau Tari gimana? Sama sih mungkin, soalnya apalagi di kantorku kita cuman masuk kantor itu hari Selasa, Rabu, Kamis. Jadi kayak Senin sama Jumat tuh kita WFH. Lebih santai lagi, men. Oke, Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis per harinya berapa jam? 9 sampai jam 6 maghrib. Dari jam 9 sampai jam 6 tapi lumayan maghrib. Panjang ya? Iya lumayan, soalnya siang tuh kita emang ngasih break. Biasa soalnya semua tidur siang. Oke. sering tidur siang atau main PS. Yang kayak tadi tuh daily rutinnya kayak gitu. Dan karena mungkin aku juga di tech company yang mana selama kita delivery-nya aman, jadi karena kita tuh based on task, jadi bukan berdasarkan jam kerja sebenarnya. Kayak project berarti ya mungkin based ya. on project, terus habis itu asalkan task-nya bisa diselesaikan dengan baik, sebenarnya nggak apa-apa mau dikerjain kapanpun. Lebih-lebih kan teman-teman programmer biasanya baru on itu kan kalau malam, jadi kayak dijadiin PR nih kerjaan kadang seringnya. Nah ya nggak apa-apa sih gitu. Jadi kalau misalkan HR-nya mau nggak masuk satu hari bareng-bareng, kebetulan saya sendiri
untuk handle teman-teman di sini kurang lebih sekitar 17 orang yang full time. Nggak ada masalah sih. Gimana berarti ya? Nggak ada gimana-gimana. Terus juga kadang aku juga ikut kegiatan yang luar kota juga, visitasi, jadi bantu project juga dan aman aja sih. Tapi selalu punya sub ya. Jadi tim kalau misalkan aku nggak ada harus reportnya ke siapa. Jadi misalkan aku nggak masuk hari ini atau aku ada kegiatan luar kantor atau luar kota, itu nanti ada temen aku yang akan backup kerjaan yang misalkan harus administratif diselesaikan di hari itu gitu. Berarti intinya sama ya, kita tetap harus alih tanggung jawab lah ya ibaratnya ya. Iya. Oke. Yang penting sipoknya jelas sih. Emang kalau di sini ya di Molka, bacanya Molka? Iya, Molka. Kalau di Molka ini berarti kita nggak, kan karena nggak per hari ya. Kalau dihubungkan dengan ke-HRD-an yang paling sibuk apa tar biasanya? Kalau misalkan part of HR-nya yang paling banyak sih sebenarnya kalau di aku untuk freelancing ya justru. Jadi lumayan rapid karena ngatur freelance. Kalau kebetulan di kami kan cycle-nya untuk hiring kan nggak serapid di UK kan. Jadi untuk yang full time itu nggak terlalu, tapi kayak misalkan freelance itu biasanya lumayan. Jadi mulai preparing untuk surat perjanjian kerjasama. Pertama ya tentu kita scraping dulu kira-kira siapa kandidat freelance-nya, terus kita tentukan. Setelah ditentukan kan kita ada penjelasan project yang dikerjakan sama freelance, terus baru negosiasi harga, setelah itu lanjut ke perjanjian kerjasama, setelah perjanjian kerjasama baru payment, kayak gitu. Nah, payment pun juga kan kita biasanya bertahap, nah itu juga turut memantau project, karena dependensi pembayaran juga based on projectnya ini udah running berapa persen, nanti baru aku bisa payment, kayak gitu-gitu. Berarti malah fungsinya fungsi legal, fungsi PR, iya kan ya, yang lebih ini ya. Kalau HR, apa ya, HR-nya di Molka kayaknya tugasnya cuman ngumpulin anak-anak, kayak semalam kita baru nobar bareng Attack on Titan. Nah, kelihatannya kita bilang cuma ngumpulin anak-anak, tapi tidak semua orang bisa gitu sebenarnya ya. Bagi kita mungkin kayak have fun aja lah, ngumpulin anak-anak paling gitu. Mikirin kayak kegiatan pengembangan sih, apa kayak training buat beberapa teman-teman kan yang kalau mau sertifikasi gitu, paling kita coba bantu fasilitasi. Terus kalau di aku ada evaluasi itu 3 bulanan Ki. Oh, jadi kuartal. Pakai apa? Nah, kita ada peer-to-peer review. Jadi dari masing-masing orang, karena kan tim kecil lah ya, 17 orang masing-masing. Pasti ini akan kenal satu sama lain pasti kan. Kerja juga sekantor ya sini-sini aja gitu. Dia akan menilai satu sama lain. Nah itu nanti kita mapping beberapa kategori gitu. Jadi mulai dari kerjasamanya, terus bagaimana komunikasinya dan lain-lain. Itu peer-to-peer review sama kita juga ada yang top down. Nah, top down itu biasanya penilaian dari tax. Kebetulan kita juga menggunakan salah satu tools tax management, yang mana nanti dari situ kita ngelihatnya taxnya nih anak kok belum kelar semua nih, kenapa atau apa kayak gitu. Nah itu dari penilaian itu kita kirimkan form reviewnya, reportnya per 3 bulan. Menurutku aku sangat setuju dengan sistem yang fleksibel untuk penilaian Cita. Karena memang kita para HR kalau kita terlalu keilmuan banget ya, itu menurutku malah bisa jadi kita mengambil keputusan yang salah. Karena kan SDM itu sangat berbeda dimanapun itu. Kita bahkan bisa bilang sama-sama manufaktur, sama-sama mungkin komoditasnya sama-sama kayu misalkan ya, bisa jadi di dalamnya beda. Usia, lokasi, geografis dan lain sebagainya. Apalagi kayak beda. Value company kan juga masing-masing ya beda. Betul, makanya kalau penilaian pasti kita harus menyesuaikan dengan kondisi perusahaan itu juga reasonnya kenapa di kita lebih banyak komponen utamanya ya peer-to-peer review tadi sih. Jadi kita selain menilai berdasarkan taxnya dari peer-to-peer review, karena kebetulan kalau di kantor kita kan juga nggak ada leveling ya, dalam artian karena tim kecil, jadi kita bukan yang harus birokrasi struktural gitu ya, kayak gitu, enggak. Jadi kita menganggap
semuanya sama lah gitu dalam Berarti dalam cari hal fungsionalnya lah ya ibaratnya. dalam hal etiket bekerjanya. Jadi itu yang biasanya dikomentari perkara gimana dia menyelesaikan tasknya, karena kita ngasih tasknya pun juga satu sama lain kan gitu. Pekerjaan kita saling terhubung, jadi berdependensi. Nah di situ kita satu sama lain masing-masing karyawan juga bisa menilai kinerjanya teman-teman. Terus juga jadi komunikasi ke teman-teman itu kan yang lebih fleksibel gitu. Jadi nggak ada istilah kayak ngomenin atasan itu yang biar menjilat-menjilat gitu doang, nggak ada budaya itu. Soalnya di dalam form review pun juga kita anonim. Oh iya itu bener juga sih. Memang harusnya anonim karena kan tidak semua orang berani kalau misalkan ada nama kita gitu kan. Oke, masuk ke kartu berikutnya. Oke. Kalau dilihat-lihat sih belum sampai 10 menit ya? enggak. Kita ngomong panjang ya? Oke, silakan. Kayaknya beneran berfungsi sih ini. Lebih mudah mengelola karyawan junior atau senior. Oke. Kebetulan nih, karyawan kita di Molka tuh yang paling senior, yang paling tua aja kelahiran 93, Pak. 93 itu berarti Which is sekarang baru 32 tahun. 32. Yang Nggak paling sesenior itu. Iya, nggak berarti. sesenior itu. Nggak sesenior itu. Gini, Seumuran berarti kita, men. berarti nggak tentang umur saja, bisa jadi Pengalaman. kayak masuknya tali Paling ke lama. sini, Oh, iya, lebih iya, lamaan iya, si yang bersangkutan. Ya, Lebih enak yang lebih baru apa lebih lama lah ibaratnya gitu. first of all kayaknya nggak ada yang membedakan sih kebetulan di kita. Mungkin apa ya, seleksi alam, orang-orang yang masuk ke Molka juga satu vibing gitu. Maksudnya kita guyonannya yang sama-sama recehnya. Terus juga beberapa memang kenalan kita sebelumnya gitu. Jadi selama 2 tahun Molka ini, kita kan baru berdiri legally 2023. Dari beberapa karyawan yang masuk, yang junior-junior pun yang kita hiring dari proses open recruitment pun ataupun yang kita terima dari rekomendasi rekan-rekan kita juga kayaknya mungkin agak lebih susahnya itu ketika sama junior itu harus menjelaskan tentang value perusahaan atau company perusahaan gitu. Awalnya. Terus ini rumusnya gimana sih? Gak guna. Kayaknya ini gak guna deh kayaknya. Gagal konsep ini ya. Gak apa-apa lah. Ini kan kayak Oke, nice try bro. warnanya juga match kok, gak masalah. Tapi aku punya yang kecil banget tuh, yang cuman 1 menit. Untuk apa kan 1 menit ya? Ini buat board game. Oh iya. Isa. Iya. Oke. Mana tadi? Nah, kemarin kan flat earth itu. Iya. Tadi kan Ini kemunculan Lord Rangga. meninggal bro, wesan bro. Iya. Karyawan junior. Kalau bedanya, kalau misalkan mungkin karyawan junior, kita kan harus ngejelasin lagi tentang value perusahaan. Iya benar. Tentang mungkin kalau misalkan sama karyawan senior yang dari awal sudah senior? bergabung. Oh jadi gini. Kalau junior berarti susahnya malah di value. Value malahan ya. Iya, jadi kayak ngejelasin, apalagi juniornya di Molka ini kan yang paling muda kayaknya kelahiran 2001, 2000 kerja ya? Iya makanya. Si. Kelahiran 2001 itu 24 berarti tahun usia, sekarang baru. 94 ya, harus lulus berarti fresh, kan? Berarti lulus udah 2 tahun lalu Iya. kan, setahun. Dari SD kan? S1 bro, S1 maksudnya S1. Iya. Oke. Iya. Itu paling. Berarti malah lebih seneng ke yang lebih tua ya? Karena konteksnya di aku kan yang Oh tuanya iya kan kan juga nggak tua-tua banget ya. nggak tua-tua banget, masih seumuran. Dan millennials dan juga Gen Z kan, kalau yang anak muda. Tapi kayaknya kalau gapnya antara milenial sama Gen Z kita nggak seberapa Pak. Ini ya timpang malah irisannya gitu. yang malah lebih banyak ya kan? Oke. Jadi kayak aman sih. Kalau aku ya karena perusahaannya manufaktur, pasti ada tuh orang tua-tua yang tidak terlalu teknologi banget gitu ya. Nggak Itu tech savvy. menurutku yang lumayan susah sih kadang.
Tapi kalau di sini kan perusahaannya perusahaan tech ya, nggak mungkin kan tiba-tiba open recruitment orang usia 48 gitu kan, nggak mungkin kayaknya. Bisa jadi. Bisa jadi. Bagian Bisa apa jadi. bisa jadi? Kalau misalkan expertise ya, kalau misalkan Oh, iya juga konsultan itu kan juga bisa jadi malah yang elders gitu Kan kan. nggak yang karyawan ini Nah, gitu tapi kan. soalnya kita juga punya freelance yang memang usianya Lanjut. sekitaran segitu. Jadi Sorry. kayak Ngapunten, Pak. sungkem Ngapunten, Pak. nih mungkin usia 40-50 tahun itu jadi beberapa kayak misalkan di kita freelance-nya itu untuk expertise di bidang pengambilan gambar, misalkan pakai teknologi LiDAR. Pengambilan gambar Nah, ini jadi maksudnya kan ngambil kita di mana? COD gitu. Oh, maksudnya ngini kamera maksudnya. Iya. Oh, ngobrol sama orang nggak teknologi kayak gini. Makanya nanti senior kesini cocok. benar. Gambar COD tah. Oke. Iya. Benar, kayak gitu. Terus juga beberapa kayak konsultan kan juga kalau misalkan di kita kan statusnya sebagai freelance kan yang membantu kita untuk mungkin karena use case-nya di kami itu kan sebenarnya perusahaan teknologi yang memberikan solusi berupa augmented reality, virtual reality dan juga industry solution. Nah, bentuk solutionnya bisa aplikasi web maupun yang lain-lain. Nah, use case masing-masing manufaktur itu kan juga berbeda. Beda-beda. Tadi kayak sama punya Oki juga. Nah, itu biasanya kita juga untuk bisa masuk ke sana, untuk memahami detailingnya seperti apa, itu kan juga kadang dibantu konsultan ataupun expertise di bidangnya masing-masing. Berarti sebenarnya Molka ini masuk ke perusahaan manufaktur untuk membantu apanya sebenarnya? Digitalisasi. Nah, jadi mungkin roadmap-nya beberapa tahun kemarin kan sempat tren tuh namanya Industri 4.0. Ya. Nah, di Industri 4.0 itu kan perkara digitasi. Karena masuknya ini, ya alat-alat ini kan gitu ya. Nah, jadi teknologi untuk industri kayak misalkan salah satu produknya kita AR VR ya, Oke. augmented reality, virtual reality itu kita gunain untuk Kacamata proses gede training. itu ya, Kacamata gede Ya, itu. oke. Itu kan kita gunain untuk proses training, which is kita juga bantu HR-nya juga di company. Kalau misalkan manufaktur itu kan punya karyawan ribuan, misalkan yang skalanya gede. Nah, dia kan ada aktivitas berkala untuk menjelaskan bagaimana bisnis prosesnya, pun juga untuk menjelaskan bagaimana tata cara penggunaan mesin. Biasanya. Bahkan setiap 1 tahun sekali kami selalu mensosialisasikan hal yang sama kadang-kadang. Nah, proses itu kita pangkas dengan penggunaan teknologi. Jadi kalau misalkan di company yang besar, plan-nya banyak, itu kan harus matiin satu plan untuk menjelasin masing-masing mesin. Nah, itu sebenarnya kerugian ya. Iya, itu kan potensi loss. Nah, itu kita buatkan aplikasi VR-nya. Jadi aset-aset digitalnya itu dibuat sama persis sama kayak yang ada di pabrik. Oke. Nah, nanti kalau misalkan pengguna bisa pakai VR-nya itu seolah-olah kayak misalkan untuk nyalain mesin itu harus muter valve gitu. Oh, Nah, itu nanti kalau experience-nya emergency sama. di sini gitu ya. Nah, itu semua tampilannya sama, Jan. Lah ini. Nah, ini apa ini? Itu kalau kita punya editor kayak gitu harusnya. Oh iya. Tapi kalau nggak punya Oh, editor ya wes pura-pura aja. Tiba-tiba Berarti ini. asik ya. Selain VR apa teknologi yang bisa diadaptasi? Oh, Selain untuk training lah, selain untuk training. Selain untuk kebutuhan training, kita juga bantu misalkan untuk proses QC barang. Jadi kita kan juga ada pemanfaatan teknologi IoT juga Internet of Things, di mana kita menempel sensor di mesin-mesin tersebut. Nah, dari sensor itu nanti yang akan tahu kita baca datanya, inputnya bisa dari data sensor ataupun data input form gitu. Nah, itu kita visualisasikan dalam bentuk dashboard. Jadi di dalam satu dashboard itu nanti bisa mengetahui di satu line production ini berapa jumlah target produksinya, berapa real time produksinya, berapa produk cacatnya, lossesnya, sampai kita juga menghitung untuk OEE atau overall effectiveness effectiveness-nya, ngitung efisiensi mesinnya nanti. Nah, itu dashboard-nya itu bisa dilihat level manajemen ke atas gitu, yang bisa membantu iso memangkas beberapa orang langsung ya itu ya. QC cuma butuh satu orang pembacanya doang atau penanggung jawabnya. Terus bagian teknisinya bukan teknisi ya, lebih ke penanggung jawab mesinnya harus nggak benar-benar diperlukan karena sudah ada hitungan matematis yang sangat itu. Tapi kalau dari kami sebenarnya bukan replacing ya
teknologi ini bukan replacing Human. tenaga kerja humannya yang ada di sana, tapi kita supporting. Jadi mempermudah tugasnya mereka. Kalau misalkan selama ini kan reporting itu kan dicekin tetap harus ada by form. Formnya kadang pasti pakai paper gitu. Nah, dengan itu datanya kan scatter. Ini data dari tahun kemarin masih harus diinputin lagi. Nah, ini kita buat digitasi tersebut jadi lebih gampang. Iya, soalnya memang kalau di perusahaanku kadang-kadang ada 1 minggu atau beberapa hari lah efektifnya ya, beberapa hari untuk ngitung OII-nya saja. Jadi kayak ini ada mungkin kesalahan nggak? Ini nanti bikin diagramnya gimana? Itu butuh beberapa orang, level manajerial juga ikut bahkan. Itu kan cukup menyita waktu sebenarnya ya. Oh, berarti Nah, itu kita bisa juga otomatis ya? itu salah satu teknologi yang mungkin in juga sekarang lagi juga perhitungan OEE digital itu. Oke. Itu salah satunya. Terus juga kita punya produk namanya Digital Twin. Nah, Digital Twin itu kita bisa monitor dan controlling dari jarak jauh. Jadi untuk biasanya kalau misalkan di line production itu kan kita punya control room. Nah, control room itu kan banyak tuh tombol-tombol dan juga visualisasinya. Nah, itu kita bisa kita bawa di kapanpun dimanapun, jadi kita bisa lihat nggak harus jadi di nggak sana. harus di kantor. Nah, makanya itu digital twin, kembarannya dia, tapi kita tetap bisa monitoring dan juga controlling dari jarak jauh. Penamaannya bagus ya. Ya. Maksudnya kayak biasa wae gitu loh, tapi sangat bermakna maksudnya gitu. Jadi ini adalah kopian dari yang asli, tapi kita bisa bawa kemana-mana secara Jadi kita portable. bisa melihat kapanpun dimanapun gitu. Nah itu Oke. real time data juga. Ya termasuk tadi kayak mesin, karena kita udah pasang sensornya, datanya diinformasikan bisa digabungin juga di digital twin-nya tadi. Jadi ketika mesinnya diklik akan muncul informasi tabelnya. Nanti bisa dicek di YouTube-nya Molka. Oke, nanti linknya langsung saya taruh di deskripsi ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya mungkin ya. Boleh. Apa yang membuat kandidat langsung ditolak? Kalau dari saya, kalau misalkan interviewnya offline ya, meskipun sekarang sudah lumayan jarang. Kalau misalkan interviewnya offline, bahkan saya malah menolak kandidat yang terlalu percaya diri untuk pasti masuk. Ngerti nggak sih kalau kita pas interview terus tiba-tiba dia, oh iya saya gini-gini, Iya, terus, sepakat. lah, kok kayak seolah-olah dia pasti masuk gitu kan. Biasanya orang-orang kayak gini malah yang CV-nya bagus biasanya. Iya nggak? Kalau Tari gimana? Sama sih, jadi sepakat aku. Banyak sekarang orang yang overclaim ya. Overclaim, betul. Jadi kayak ngakunya Seolah-olah bisa A, I, U, E, O gitu ya. Betul. Nah, mungkin preventifnya kalau di kita, kalau tim teknis biasanya ada selain HR interview, ada user interview. Iya, betul. Atau malah ada tes teknisnya kadang-kadang. Kadang kan mungkin kalau dari HR kita udah ngeseleksi kayak ini bagus nih karena dia komunikatif, dia CV-nya bagus, ininya oke gitu. Tapi begitu ketemu sama user, lah dites begini aja nggak bisa. Betul. Gitu. Kalau aku tuh pernah pas untuk apoteker. Apoteker kan memang keilmuannya pasti ya, kita nggak bisa nyebrang. Kalau dia pas di aku bagus, karena aku nggak bener-bener paham apotekernya kan. Dia pasti ngomong tentang kandungan dari obat apa gitu kan. Terus oke gitu kan. Terus, cara ngomongnya bagus, CV-nya bagus, rapi orangnya, akhirnya lolos tuh. Begitu di user, sebelum bener-bener interview itu ada tes. Tesnya tes tulis gitu kan. Basisnya memang matematis ya, tapi walau bagaimanapun juga kan tetap pasti ngambil dari keilmuan apotekernya gitu. Ternyata kalau nggak salah nilai yang didapat dari 4 soal itu 15 dari 100 berarti kan. Wow. Terus loh, kok 15? Iya, emang nggak iso ngerjain 12. Terus ya wes gak usah diterima. Wah, jadi sehati-hati itu kan pasti user gitu kan. Kadang-kadang dari HR kita yang melihat attitude-nya, kita yang melihat bagaimana dia menjawab, tapi kalau secara keilmuannya nggak dapet ya mau gimana lagi. Iya. Kan?
Sepakat. Nah, Molka ini lagi open recruitment? Nggak ada. Mungkin pertanyaan terakhir, silakan. Oke, boleh. Pendekatan yang lebih efektif, reward atau punishment? Nah, Kalau di kita, heeh. atau secara personal pun juga aku lebih efektif menurutku adalah reward ya. Oke. Kalau misalkan punishment, secara kayak misalkan kita kan mempertimbangkan ini ya, work-life balance-nya anak-anak, terus juga apalagi itu kan salah satu isu nih sekarang, orang kerja itu kayak seolah-olah orang kerja berat banget. Iya, soalnya Ya namanya kerja ya kan, nggak boleh berat tuh gimana gitu. bener. Tapi kayak kerja seolah-olah berangkat kerja tuh jadi stres gitu. betul, Kan. seolah-olah malah kata-kata work life balance ini seolah-olah berangkat kerja itu untuk minus butuh plusnya nih gitu, padahal kan sambil kerja bisa plus Iya, kadang-kadang bisa, kita iya. sebenarnya Nah, kan. kita menciptakan environment bekerja yang fun. Betul, Nah, harusnya itu kan makanya seperti itu. di Molka kita adakan PS, adakan kasur-kasur tidur siang gitu. Jadi menurutku reward itu lebih ngedriven orang untuk lebih produktif. Jadi kayak misalkan teman-teman dikasih challenge nih, kalau misalkan nih normally bisa selesai dalam 3 bulan misal. Nanti kalau misalkan bisa selesai lebih cepat 2 bulan atau 2 hari kapan 2 jam gitu. Nanti kita kasih reward gitu. Efektif. Terus juga kayak ngasih fasilitas-fasilitas mungkin yang fasilitas apa ya, bisa dibilang minor tapi itu juga bisa menjadikan teman-teman lebih semangat. Misalkan kayak PM project manager itu kan sering visit keluar tuh, sering pisah sama keluarga kan berarti. Nah kayak gitu Rujuk terusan. jadi kita ngasih bentuk benefitnya adalah voucher buat staycation bareng keluarga gitu. Jadi dia berangkat kerja luar kota tuh nggak berat hati juga gitu, karena nanti juga akan ada inilah imbal baliknya gitu. Dan imbal baliknya selaras. Pertimbangannya adalah tadi perjalanan luar kota itu pisah sama keluarga. Begitu selesai kerjaan itu akhirnya dikasih Benefit. yang berhubungan dengan keluarga juga gitu ya. Oke. Iya bagus ya. Ya simple kayak gitu sih mungkin yang Tapi kita kalau di manufaktur kayaknya kok agak, kalau aku malah meskipun aku lebih seneng ngasih benefit daripada punishment, karena punishment itu keberlangsungan jangka panjangnya kurang bagus menurutku ya. Ada beberapa teman-teman terlepas dari Gen Z maupun milenial, kalau sekarang di punishment, dikasih punish untuk melakukan sesuatu mungkin berhasil. Tapi kayak ada part di mana dia ngerasa dirugikan. Mungkin memunculkan cerita kayak kok aku kayak melakukan ini harus terpaksa, atau ke teman-temannya dia bilang di sana itu nggak enak, kita harus gini gitu kan. Itu kan salah satu hal negatifnya ya gitu. Jadi sebenarnya aku lebih setuju di reward, tapi sayangnya di perusahaan manufaktur tidak selalu itu efektif. Kadang-kadang kita ngerasa dari kacamata HR kita ngerasa kita tuh ngasih reward. Bahkan saya bilang ke staff saya bahwa kadang-kadang kita ngasih sesuatu yang rewardnya kecil itu kita harus lebay-lebaykan. Ini loh reward gitu kan. Harus diumumkan bahwa ini adalah sebuah reward. Kayak di perusahaanku BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan itu dibayar penuh oleh perusahaan. Oh, nggak potongan 4% 1% ya? Enggak penuh potongan. Ya? 3 tahun kemudian orang lupa. Orang lupa bahwa seolah-olah ya BPJS itu adalah fasilitas gitu kan. Akhirnya kita di perjalanan harus bilang bahwa kita tuh BPJS-nya dibayar perusahaan loh gitu. Full loh ya. Iya, jadi kayak oh iya juga ya. Aku berarti ada reward gitu kan sebenarnya gitu. Hal-hal semacam itu kadang-kadang dilupakan. Jadi makanya kadang-kadang pendekatan reward kok gini ya gitu. Kok kayak harus diperjelas terus ya bahwa ini reward. Akhirnya ada beberapa hal tertentu yang aku pendekatan punishment. Misalkan di manufaktur itu mungkin nggak kayak di industri kreatif di mana kita harus bekerja 8/5 gitu ya. Kayak jamnya dipatok bener-bener,
jam segitu, telat sedikit katanya orang mesti ada potongan gitu. Kalau aku telat nggak ada potongan. Tapi kalau telat dalam waktu 1 bulan atau 22 hari itu ada 3 hari dia telat, Baru count di situ. baru terhitung, dan terhitung itu pakai kartu kuning. Kayak kartu kuning tulisannya Anda terlambat sebanyak Itu karena ini, nyeleding ya, gitu tuh. ya. Gitu ya. Kartu kuning nih. Kartu kuning nih. Kartu kuning dalam 1 bulan 1 kartu kuning. Kalau berturut-turut kartu kuning lagi. Oke, 2 kartu kuning, kartu merah tuh. Betul, konsepnya sama. Oke. Jadi bulan ini kartu kuning, bulan depan kartu kuning, bulan ketiga kartu merah alias SP1. Oh, Gitu. Jadi aku nggak pakai potongan. Bahkan di SP1 nggak ada potongan. SP1 adalah Bentuknya administratif bentuk teguran. apa ya? Kita kayak memberikan tekanan mental lah. Kamu itu kalau seperti ini akan di SP1 gitu. SP1-nya teguran langsung berlaku berarti. selama 6 bulan. Dimana kalau selama 6 bulan dia dapat kartu kuning lagi 2 kali lagi, tapi nggak berturut-turut selama 6 bulan lah pokoknya ya. Dia akan dapat SP2. Baru di SP2 ada potongannya. Gitu. Jadi kami itu bukan bermaksud ngasih potongan sebenarnya. Arah punishment-nya adalah gimana biar orang ngerasa bahwa hanya yang bandel banget yang dikasih potongan gitu. Kalau selama ini dari tak berlakukan 2 tahun ini yang kena SP2 itu cuma temennya kita yang namanya sebenarnya. Oh, tahu banget lagi. Dan mungkin tadi ngerasa kayak iya masuk akal sih. Masuk akal sih, memang sebandel itu sih gitu ya. Jadi nanti Tapi aku sepakat sih kalau misalkan, karena kan kita gimana pun membuat orang jadi taat aturan lah ya, jadi rajin. Nah, mungkin konteksnya karena kalau di company-nya Uki kan manufaktur, di mana pekerjaan hanya bisa dikerjakan di sana. Gitu betul. kan. Nah, kalau harus di misalkan- sini dan time is matter. Iya kan? Jadi setiap jamnya itu kita dihitung kerja, meskipun yang penting ada di lokasi kan Iya, gitu. iya, iya. Sedangkan di perusahaannya tadi kan goals-nya yang utama. Kadang-kadang based on task, fleksibel. kadang-kadang 1 hari nggak ngapa-ngapain gitu, misalkan Iya, kata iya. orang dilihatnya nggak ngapa-ngapain, tapi kalau hasilnya berhasil ya Iya. kenapa enggak kan Iya, gitu. Itu perbedaan yang paling mencolok kita kan di situ memang ya. Sepakat sih. Oke. Mungkin sementara itu kalau dari durasinya kayaknya ini durasi terpanjang dari versus HR deh ya kayaknya ya, tapi nggak apa-apa, ini cukup fun. Seru, asik. Dan ini akan Kamu boleh lihat nggak sih pertanyaan Oh, lain? silakan. Sembari Anda melihat, ini tak closing. Jadi ini yang pertama adalah kalau saya lihat ya, perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa yang hubungannya sama teknologi sangat-sangat berbeda, sangat-sangat tidak bisa dibandingkan ya petugas HR-nya kita. Sehingga teman-teman di sana yang memang pengen jadi HR tidak bisa hanya berkaca dari satu HR atau satu perusahaan tertentu saja. Kita harus benar-benar belajar. Di setiap perusahaan itu pasti berbeda, bahkan di perusahaan yang mirip adalah pendekatannya juga pasti berbeda. Itu tantangannya di situ. Sementara itu, terima kasih Tari. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you. Manual dulu ya matinnya. Pas gini ternyata, oh nggak ke-record gitu ya.